Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak bersama pengajian khutbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng pundi-pundi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit. Beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Sebab itu logika wataku numi ba'di kauman solihin itu logika yang nggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu tidak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan itu tidak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku min ba'di qauman sholihin. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fat zalamna apa? Anfusana. Kalau terang iki sing kisah awal gitu napa. Masih tentang wong Yahudi ya terus. Tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina itu ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara, padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina samanku. Atau mereka mun innabiya kauman jabari. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Dia sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Dalam sugih itu ya menungso itu rasa wedi, wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ini. Jadi cara politik, nak tidak sedikit kiai jago, sebenarnya jago, nak kurang jago boleh joker. Jadi ini mulai ini. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia pun cerita kuno. Digolak-golaki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah. Wah itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimu? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa. Ya boleh dia gitu. Salam tempel itu nak nyakang. Uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000 uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim aku ora doyan dalam template banyak 100. Akhirnya ditingkatkan upetine napa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salah. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi.
Grip Balam cocok, maksudnya negosiasi napa? Cocok. Valeria nih waktu itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik no tingkat, dulu itu tuh kita, bon walhasil pada tingkat tertinggi Balam setuju, oke, aku masuk no sinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balam itu bolak-balik dieling no pangeran, ketika kuda yang dipakai Balam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali bertempur. Tapi Balam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi ini betapa uang apa? Penting. Kemudian Balam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini itu logika wataku numibadi kauman apa? Solih. Ini kelem-kelem. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap. Niku istilah Quran ya wa iya tihim aradum misluhu ya khudh. Alam yuqat alaihim misaqul kitab bi alla yaqulu Allahu ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya tihim aradum misluhu ya khudh. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai iso dadi kafarah. Nyumbang masjid itu dadi napa? Kafarah. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di dalam terus. Terus ngira itu sebagai kafar. Nah, Balam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Balam demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wa tabana. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng pundi-pundi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kasus kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la aqtuwan nafsatan illa wa azunnu alla aqtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ngendikane Allah teng hadis qudsi,
siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi'a halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji memiliki cerita ya, bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatirat samawati wal ardi. Ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji memiliki tembuti-buti cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul ma. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancet. Muni ya fatirat samawati wal ardi tapi atine iku wah nek cita-cita sesuk iso ning mall, nek isih 2 juta sesuk iso pulaan, iso gawe toko, iso invest. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirat samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedih mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang di situ kalau bisa saya bawa terus kecelakaan. Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang menilai la ilaha illa anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, mulai beli, mulai wil, ora iso pokoke jadwale pirang? Bisa rondo tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong sing butuh Dek. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ngendikane Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'ana hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih berpikir secara ulama itu tadi enggak yang ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya. Bahwa biadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Nah, Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi samaitahu fi kitabik wa anzal tahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang dengan orang-orang gak roh dalan. Mempanjang Allah kadung janji, nak saya ngambil semua ada disembadani. Korbannya Nabi ini lagi disembadani. Ada korbannya Nabi ini kalimat disembadani juga. Nabi Musa ya Rabi itu, ngomongnya ya Nabi. Dia maklumi nak pengiran harus bersikap.
Dia Nabi Musa yang maklumi Tuhan harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa yang profesional, jadi profesional. Pengiran yang profesional, kadang apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kulo ngangge Ismul Azam iku kudu dia sembah. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu. Tapi Nabi Musa di syariat yang elek kayak Nabi Musa, yaitu syariat fasik, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad ini beri catatan, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah, bagaimana engkau membadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus membadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa mulai kalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jale uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat, tuku mobil nak menolong bisa nulung uang paling enggak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu ngendikane Nabi mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kitab-kitab itu juga karena dunia. Agar bisa malah termenai, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israiliyah. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang ikhtibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru nopo. Nah, jadi setiap kali ada kesalahan dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua nopo bataku demi bagi kauman nopo. Eleng-eleng itu terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku demi bagi kauman. Soal ini terasa nanti salah, enggak jadi om soleh men. Berarti soal ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti soal itu yang alim, sufi, good. Jadi ini saking terkenal nanti somiber, saking terpilih, saking parkir sebenarnya. Kalau nak Rino ya foto bunyi tahajud, wah ejol. Nah, tapi saat-saat ibadah ini santrine pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santrine kalah. Sale kerja kadang poso kadang ora, santrine poso terus. Sale tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, angger buat itu ibadah kowe kalah mbek santrine. Bisa takok, cung kowe ibadah ngalahno aku. Wong ge Bang. Resepnya piye resep? Ini kalau ini nanti dosa. Ngedeling dosa kulo misalnya bersolat, mun kesel bae. Ngedeling dosa kulo, pengen sholat malah. Wah, kira sholat malah, aku kesel, eling dosa malah. Sholat malah, akhirnya kulo harus mati istirahat. Lah jenengan lagi dosa istirahat. Tapi mergo setan kakuati godho bar dosa gak iso. Lah akhirnya setan minta dadi santri. Lah terus piye? Berarti aku bisa sosial, enggak Pak? Itu apa? Selingkuh loh, wah keduburan. Ikan dira, wah keduburan. Apa? Jino, apa? Keduburan. Mata ini uang, mata ini, wah keduburan. Ngeflare nggak nyabu, wah cocok dengan ngeflare. Lah mulai bisa kan ini bodoh, agar toko sabu-sabu, atau warung nakal mesti dijaga wong. Tenang, kalau hasil Pak Kiai ini nyabu ngeplay. Warang ngeplay kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing Joko wedok jadi perkosa. Sing lanang tetap murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa para telu-telune di lakoni ngeplay ya weh. Zino ya weh malah merkosa. Mateni gini apa? Berketekan.
Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau ndak kamu akan mati nolong. Dituruti bisa. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang nggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu nggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu nggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fair dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam mbak Rabbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tegene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ayatuba napa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim, kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngaku Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja ya mateni pinggir. Meniku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemasjid yo ngurangi panen ya. Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai tempur ben. Di kasus sithik-sithik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash, sementing ora nemen-nemen oleh maksud nopo biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa, kita pun apa, dihidupi. Robbana zalamna apa, anfusana. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya saya baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman sholihin toh nanti tidak. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira farulahum ma'anahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 50 juta wis terasa akeh. Korupsine sak miliar, nyumbangnya masjid 100 juta wis terasa akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno sak miliar wae jek salah. Apa meneh mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditakarutkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Dan ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasdiatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakat ya kudu dibalikno kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakat blas. Yang harus dikembalikan
Semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mulanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing dino mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa bayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal. Akhlaka ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatanya urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak ada jadi PSK mangan nopo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK di 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan? Sama. Zaman kue mondok, iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang syubhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso seneng. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaka ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya ketika ada di finali, ya ini kira Allah tenang ya. Ketika ada di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yang itu. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Balrona ala qulubihim makanu sama nak percaya tes mau. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, bisa faati budene, bully, yayasan yatim piatu, dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak ada jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi makanu ya. Kula mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan wis senenge ra karuan, SMS wis senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng entah numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi muslim begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disuruh untuk ijazah khusus untuk seorang yang karuan. Saya ini ijazah dapat itu gue pikiran. Tidak, kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu ngobrol biasa, diambak, turut diambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng, kurung kabar orang rasa seneng di seneng, biasa mau pulau latih. Pulau latih terus. Nah pulau ini biasa banget. Kalau nak lunga tenggalan ketemu bus biasa, ketemu orang macam-macam mesti nikmati mau. Ini biasa mau, harus dilatih.
Karena saya takut musyrik saja. Nah, sama rasa uji musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, yang bisa jamin atau berarti nanti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, tapi akhlada ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnah tuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego, kudu jenengan dalam sunnah jenengan diliwatno sego, banyu, dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu tidak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih tidak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu kan? Kowe kok dadi goblok, nak urip ora duit ora iso. Nak urip ora oksigen ora iso. Wong ra duwe rong dina iso urip, tapi nak ora oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Niku bodoh-bodoh niku wong. Wong ra duwe duit rong dina iso kuat. Maksud sak wulane kuat. Tapi ora ampuh 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen. Ya? Terus kamu sekarang nginjak di bumi, berarti lebih butuh bumi. Dan yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, tidak ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya fatirot samawati wal ardi, benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menang. Aku orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu, jenis akhlada ilal. Itu naudzubillah misalnya itu. Kalau sudah orang alim begitu itu tapi ya pengiran di tahun awal-awal malah rapati popo. Mulanya kata awal, ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing ate naru ayah. Jadi kasus kayak pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kasus Finali, kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku idza kunta fi subahin fala tantaziri masa wa idza kunta fi masain fala tantaziri subah. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya wah setiap saat dipanggil pangeran amalan solihan tau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak ada kan orang. Anak uswaya sekolah. Dan aku sekolah terus piye. Oh, kalau duwe sekolah sih nomor di duwe sopo sing nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali kalau balrona ala gulubi makan ya gitu. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau ngomong matur. Saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Ini jenis apa? Akhlada ilal. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan bumi. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya. Saat baru setan pakaian apa? Benar. Buat ini kalau terus akan bikin begitu tema. Walakot zarok nalikan. Walakot zarok nalan teman-teman menciptakan insun. Kolak nasib sehingga wisoko insun di jahanam. Kedua rokok jahanam. Kasiron yang kelompok akan nal. Saking kelompok jin walinsi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedua jintan manusia qulubun hati
duwe pira-pira ati, tapi layak kohuna dia. Kang ora iso dadi pinter sapa manusa lan jin dia kelan kulo. Jadi duwe ati tapi iso dadi pinter. Layak kohuna ora iso memahami sapa manusa lan jin dia kelawan kulo al-haq ing baraka. Walahum a'yunul la yusiruna biha. Walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mripat tapi la yusiruna biha. Ora iso padha ningali sapa manusa lan jin dia kelawan a'yun dala ila qudratillah. Ing dalil-dalile kekuasaane Allah, basara tibarin, kelawan ningali sing iso itibar. Walahum aganul la yasmauna biha. Lan iku tetep kedhe manusa lan jin aganun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno sapa manusa lan jin dia kelan agan. Ora iso ngrungokno al ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atat keburen lan ngrungokno sing angen-angen waktu adil lan nampa nasihat. Ulai kakal an'ami balum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balum te wong akeh adol luwih sesat minal an'am sangking kewan. Wong nek sing wis tepe ngono luwih sesat. Liana ya karena saat temui kewan to an'am iku tak tubuh iku golek apa an'am mana fi ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrobu lan lumayu apa an'am min madhariha saking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula te mengkon-mengkon wong akeh wiyuk dinu napa do maju sapa haula agama dinu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anad datan krana ingkar. Ulai ka te mengkon-mengkon kabeh gumyong ulai iku al-ghafiluna wong sing lali kabeh. Dia ini ayat ini sing paling termasuk ayat paling populer sing tinggal dalil masalah kejiwaan manusia. Dia sing tinggal dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman, ini ruang tenan. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Makanya teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Contoh gampang begini. Kalau nanti mau polemik yang antaranya siang Wahabi dan ahli sunnah, sing polemik terkini, kasus sama lagi ulama Wahabi yang terkenal kan Abdul Bidbar, yang nanti kabut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kasus Said Muhammad, kasus Romdon Al-Budi, kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek, melihat objek. Kalau orang nakal. Wong nakal nak ora itu ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas begitu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kurumutik buanter nyetel waktu kupingnya cepet. Nah, kurungu pengajian senengnya raka ruang. Lalu orang pasek walian, kurungu pengajian kupingnya kalau dikoroi. Nah, kurungu musik senengnya gak kupingnya ya bodoh. Tingkat kekerasan suaranya ya tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa Wasilah itu musyrik. Kalau balik malah sampai apa? Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat itu mirip-mirip benar. Menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi syirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang yang golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi syirik? Golek tenang kok ning kuburan itu syirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja. Perasaan orang fasik tentu golek tenang ning gone diskotik. Perasaan wong soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo boleh ketenangan motor Quran yang masjid itu memang jalan-jalan sing musma'.
Tak ada seorang pun yang menghukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Buri, ini kalau telepon. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh, Muhammad bagaimanapun makhluk. Mana ngomong ngaji nak dengar teng raudhah dituruki polisi-polisi wae. Nggih to mesti kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning mak. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari, wah dokter itu canggih. Sapa nih dokter. Wah dokter itu iso ngobati tenan, iso marani. Nanti ini ngombe di baju soalnya gerno. Nak muni, lo mau jadi ngeluh saya ini semari, wah banyak tak budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayah, ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayah ke Rasulullah dihukumi. Mestinya nak orang dihukumi sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayah sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngeluh sebab budrek nggih sirik. Sing muni waras sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan sampai dungo ning karya. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Ya cara melihat mesti nopo? Beda. Ini kok podo-podo delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari sini. Lalu kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya seperti Abu Nawas ini. Ini Abu Nawas itu budanan melayu. Di loroi kancane Abu Nawas udani rahmat kok melayu, berarti lari dari roh. Jadi Abu Nawas timbang ida rahmat. Jadi itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayon. Ya tapi ida rahmat ya napa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Ya manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya deh. Lewat Mustafa wong gedak kita kemana mesti gak janggal. Murah-murah kok gedak. Dari wong fasik ora mati wiridan. Karepe piye gedak-gedak dhewe. Memang dari awal cara pandang deh. Nah, sampai saya kiamat mazhab Abu Nawas apa ada kancane. Kancane yo bener rahmat di pelayan. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok bisa. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu enggak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad gerakan demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa yafqahuna bisa layak yafqahuna bisa. Padahal objeknya sama. Mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa? Kenapa itu tidak? Mengapa kalau lu cerita, mengapa kalau tamat aja sarang, itu tentang Mekah. Betul Sawarikul Anwar itu demo-demo gawean dan Muhammad. Itu digeledah itu tidak kita perlu tidak.
Walat Gus nafas tidak betul nopo-nopo. Sekolah digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat malih waktu. Biasa motor 40 kan motor syahadat malih. Mergo dihukum sirih. Bocah alim iso maca Wahab dikan apa? Syahadat. Sing ngomong polisi-polisi dulu-dulu. Suama kowe mesti kira isa tetep motor asyhadu alla ilaha illallah. Wah, asyhadu anna Muhammadar Wah tersinggung, tapi ya pada sini, bukan maksud jati kau tersinggung. Anggap aja wiridan lah, itu memang cara pandang gitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya, mau dari ngeluh saya mari. Agar mental ber, dulu kan lucu. Ya memang terus, ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan jaga ini benar jurasi pelakon. Itu paling benar. Jadi apa diadai, jadi itu ya orang iba, ya orang melah. Ini cocok nih. Ya dia nganggur dua mata itu tadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat itu digese 9 wa 9 lan 90. Alwaridu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iku 99 wal hadis itu hadis. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan iku mu'annate kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah. Utawa nyeluk sira ing Allah samu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan al asmaul husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina min al-ahad wala kita yamilu nadikse condong atau menghindar sapa ngake hati sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Hai takku sekirane gawe mustak gawe istiqoh gawe materi sapa ngake minta sange asmaul husna asma'an biro-biro nama li alihati betit berholo-berholo ni wong akeh kala takoke lasa minallah saking muannats lafat Allah. Wal izza lan muannati izza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifat Allah al aziz wa manat lan sifat manat minal manan saking Allah sing al manan sing akeh maring. Saya jora bakal sewala sapa ngakeh fil akhirat ing dalam akhirat jaza maklan walase perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya maluna ing lakoni sapa ngakeh. Wa hada tawiki qabdal amri dunya den perintahno bil kita lan pun kau terang ini sing ibadah mahdhur. Kalau maca tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna itu kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asmaul Husna itu nama-nama bagus sing kebetulan kalau bahasakan. Yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat sing horibun juga. Ini ruang tenang gitu sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99 itu orang hafal, sampai mungkin hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat sing riwayat sing asing. Tapi sebetulnya Asmaul Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ya lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya Al-Asmaul Husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya, bersamaan paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa azimi subhanahu. Allahumma la ukhsi sanaan alika anta kama asnita ala. Itu juga Asmaul Husna. Ya Allah, engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatan atau yang layak dengan kehormatan. Dan engkau layak disanjung kama asnaita nafsa, kama asnaita ala nafsa. La uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau.
anta kama asneta ala lakal hamdu bi kulli ma tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radu. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan apa itu alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundah wa jamal ahzabana wa'dah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dalam masalah lepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqah. Dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngirimkan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabb syahid, al-mukhid, ar-rabb syahid. Kalau saya biasa suami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua dinten Asmaul Husna. Ya dong, teng manakib saya sebagai dinten tis'atu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangkan, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jelma dadi bencak. Dari nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot dadi jimat. Maka iki di asma iki. Ora repot singgo napa pencak silat latar belakangnya di jimat apa? Asmaul Husna ini mboten bener kabeh, mboten bener urusan pengiran di urusan pencak napa? Oh, ten urusan mate ya iki istiah. Nah, ini sudah asma piye nek ora ya piye. Ndak bisa, itu mboten bener. Ndak boleh gitu. Itu termasuk cara kula niku ya enggak sampai pelecehan, tapi itu enggak benar. Kata-kata itu. Lah, wa darul ladina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampean roh tar. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz, termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka personifikasi dia dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ini mau kayak Lata minallah, Manat minal Mannan, ya, Uzza minal Ahad. Lah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani apik keris wis jasma iku malah mirip ngono iku. Nah ini kula setuju Wahabi, darani sirik maksudnya kula setuju. Pancen parah. Nah kula nek sing dukun-dukun nyembah ngudhe menang. Ya dukun lu kadang ora rasional, jadi golek naga sastra sing lekuk 7. Mau dipernah lekuk 9, nak telu ra pati. Lah wong disuduk lekuk 3, lekuk 9 ya lara sing lekuk 9 wis suwe. Wong disuduk keris lekuk 3 wis lara, apa meneh lekuk 5. 7 ya luwih lara, 9 luwih lara. Iso bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, oh tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng be anyar lara gereng. Keris berkarat sampai sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah loro. Wes berkarat terus gripil-gripil. Tapi kan karena dimitoskan wah ini asli cetakanku gandring iki asli. Kabeh bakal lak muni apa asli. Ora asli lah nek kok sono tempo lara. Ya asli ora. Itu yang enggak boleh ini.
Kalau baleni malah Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bosan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhoro-berhoro itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhoro kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Allah mirip. Nah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang orang berholo. Jadi misalnya kasus yang Arab ini ceritanya apa gitu tentang mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini jadi hadiah kurban untuk begini Ka'bah. Nah sejarah ini tanya Allah. Itu wong nyembelih rawan, nyekel rawan. Itu orang Arab pinter-pinter. Ya pinter lagi ya nakal. Dina unta wati. Beda di calon tanggane. Iki unta tahun ngarep tak nggo korban ning Ka'bah. Tanggane rawani nyolong, maline lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae Allah seramo sing nyolong. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran tuh kok ning gone Quran sama kan ali sirata ihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillah wa yasilu ila mutaqqi. Jadi kayak makom. Kalau ini ngaji tentang pembudi-budi cerita, makom wali songo itu yang didesain ala ulama itu Sunan Ampel. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya satu lama terbuka terus di luar masjid mau dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa melihat. Anak makam-makam yang lain kan dilewati juru kunci telu sampai itu. Nah, udah. Akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong nyucuk ya wedi, bila perlu ngekek wedi. Pemenang nak sing iso buka ana khusus wonten ruang. Kayak untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam sing tertutup itu jadi sini juru kunci. Jadi nak pulau seneng Sunan Ampel mergo rasa juru kunci, nak juru kunci ya seneng sing ana juru kunci. Nah itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban yang konto-konto spesial itu dari untane pengiran. Nah untane pengiran itu serau malingnya lho rawani nyolong. Wayai di korban atau disembelih. Enggak digo pesta. Sing wae pengiran ila sagana tengah khusus tukang juru kunci. Jadi gambarnya spesial. Makanya Pak Makana lillah bahwa yasilu ila syuraka Pak Makana li syurakain pala yasilu ila bahwa dari pengeran sama aku muncul aturan kemprok. Jadi pengeran kan juga aku dielak-elakno aku ora melok mangan. Ujung-ujungnya sing waras ngono-ngono. Ada kalau nak korban atau persetujuan mungkin korban kan nilai tak sing tok ndak wis daging akeh kiai ini. Lalu kalau korban pusing. Kalau ini itulah saya tonggo-tonggo karena sing korban Gus kula korban jenengan Gus. Aku korban iku pusing. Mung sembelih dhewe ning omah ndak kena apa. Mboten mantep Gus. Ora ngono, aku wong alim, lu tak perhitung tenan. Jadi anggere korban dilai sing untung gak paliti. Pengeran ramangan. Ini jangan-jangan lu lupa mata lillah bahwa ya tidur napa? Mun kula nu pusing. Enggak usah ning kene nek apa sebelah dulu itu atur-atur dulu. Fokus mantep Pak ya ini. Ganggu tauhidku wae. Pak ya bukan. Lu nganti kata kula tuh kaya kula lu boten robot. Tapi ya do ngerti kula ora nunggu sebenarnya Pak ben. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Tikbon itu pusing. Jika isu kunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal menolak Ka'bah kalau ada cocok Wahabi. Dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau cocokannya ya biar tidak ada tradisi pamakana lillah pamakana li syuraka. Lumayan bikin mergo gak populer karena nak terang ora paham mau apa. Harus ngapal Quran lah ngaji tafsir ora paham. Maksudnya faladilillah wa rubiye ya mesti pengiran ramalan to. Mulane faladil pengiran nanti kok kalah-kalahan to. Gus pedesi kula korban lillahi. Ya sing waras kula to, karo saling nakalan sing waras tetep nopo?
Mana bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe kurban. Iku misale kira-kira aku sak keluarga entek sak kilo itu daging sak kilo nak 2 kilo ya 2 kilo. Nah, maksudnya piye Gus? Ya artinya kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Lah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi kok kan dipangan wong dadi adil lah. Misale aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya anggar korban, rata-rata tuku wedhus cilik, tuku daging lho. Umum ra umum pokoke bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum kira umum pokoke bebas pisah. Kula penting bebas angin apa? Pisah. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh iku. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik. Niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru kunci. Ya ada juru kunci ya. Gara-gara nomor api juru kunci ya populer. Ana gunung apa yang ana juru kuncine dadi napa? Populer. Contoh akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warang unta wis api-api jarene wae pangeran. Wa maka nalillah bahwa yasilu ila suraka. Lalu tune wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka. Barang unta wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan, nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kowe tak sujud kira-kira tak pirang kilo. Sale tak isrof-isrofe kan 2 kilo. Ya itu daging napa? 2 kilo iku. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas itu lahan tidak korban sendiri. Mesti dia sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmahnya, hikmah itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora kaem ya dipangan wong li. Coba kau malah dadi kiai yang mati atau korban menompo korban. Nggak kata mungkin juga kelakon. Mulai kiai sampai mati ora tau korban sampai nopo-nopo. Iya kalu malah 2 bulan antar kiai korbannya agak dilupi malah dikukuran malah karu-karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah tidak kalah-kalahan. Termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran. Berhala itu yang nganggo nama pangeran. Bukan keluar terusakan. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna niku. Kang gawe sapa ingsun umat tenute ana kelompok umat. Yahduna kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak yahduna gawe keputusan adil sapa umat. Umute umat iku umat Muhammad den umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya dalam hadis. Waladina de wong akeh kazzabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi iki balik teng cerita wae. Niki rumah lagi balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter, dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya, taruh saja, perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa, kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal, karena kebutuhan. Kan gak iso, wong kok ngerasa orang sitok. Mangan segodok, era iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan fasik. Wong mangan riba itu hukumnya mau fasik. Tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi itu umat paling adil. Umat Nabi itu zina ping 100. Nak takoki semuanya haram.
Maling bedino maling lah, tetep ora tau ngalahno maling. Mane wong tukang dino ketemu saleh wedi aku wong elek dene. Dadi ya diadil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nek wis nganti koyo negara-negara barat. Gawe disakno nikah, lesbian disakno nikah itu ngerti. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya sisi tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenang. Ngaji yang wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia kira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam ya'mal. Rungokno tenan ya mun salah kan. Di Quran itu tidak wa mal lam ya'mal atau wa mal lam ya'mal boten, tapi wa mal lam ya'mal. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah ning dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum gak tahu rubah. Ya, iku wong soleh misalnya di penyakit gay yang merasa dosa, wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi halal. Koruptor Indonesia tapi yang merasa dosa mulai senengane umroh dari boleh sepuluh. Mereka yang merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada ingkilabul hukmi, tidak ada wala awalin hukum. Ini kita ngomong teman. Karena nanti di era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini, tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet, logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak, kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatane mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora kamu nafek. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram, yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay, kenapa tidak disahkan saja? Mungkin memang tidak bisa suka perempuan. Bagi jawab ini, berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat Tuhannya. Ketika Allah wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk nikmatan Tuhannya. Misalnya latihan kiai di judul santri ini senengnya raka ruang. Santri ketemu kiai jolani itu senengnya raka. Artinya kan banyak kenikmatan-kenikmatan halal yang di luar kenikmatan halal. Paham ini kira ana tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Ya, tidak boleh merubah hukum. Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, maksud santri lan es bakul. Waduh, dagangan ra bodho iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep haram. Meskipun faktanya agak bodoh ini ya ora apa itu tenan.
wong boleh bojo ngoten iki. Ora ono nglamar gak bodoni. Ya, tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mulanya nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'mal. Paham? Mergo nek hukum wis rubah itu ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau wong sudah koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum kok rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak keluar ngobatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham ya, lengi-lengi. Wabihi ya adilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fatikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Jadi tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau nggak sering nak teko kerja nu magrib, sering ketemu waria-waria. Kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, bagus. Wong ngono ra salat lainan kok sampean ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng ngekei duit terus dia lu sing salah. Nah sudah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ada di situ. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh berubah. Karena sampai tangklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham? Makanya kalau sampai baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nek ana wong biasa niklat iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tadi. Hanya ada kenikmatan yang di luar nama kehal. Ini dikane Allah wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi jadi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini yo, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini. Wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya agak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa gak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Nah, jam kula nggih, nah, sing gak rasional kuwi dari pinter, saiki nyerah. Kalau mau tak mlebok dari pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang beda. Kenapa sekarang dia nyerah dengan memvonis orang itu tidak punya harapan? Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak.
Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh, bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah sapa? Mulane wong terjebak mbek bahasa. Lah iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Nek nak diwali bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung hebat. Nyatane ora iso menemukan obat. Tadi sekolah bapak orang haram. Enggak, memang ini susah. Yang aku era itu kan gampang. Orang satu gaya hukum mulai disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku B. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Rumu te umat Muhammad bin Muhammad. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambar hadis dan kau dalam wala. Yo terang nang iki sing kisah awal iki sing napa. Masih tentang Yahudi ya terus. Tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina itu ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan itu daerah Palestina sama. Atau mereka mun innabiya kauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran, setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili, yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Dia sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ini. Jadi cara politik, nak tidak sedikit kiai jago, itu boleh jago. Nak kurang jago, boleh joker. Jadi ini mulai jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia pun cerita kuno. Digolak-golaki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sendiri tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah. Waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimu? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa. Ya boleh dia juga salam tempel itu nak nyakang. Uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000 uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim mau ora doyan dalam tempel banyak 100. Akhirnya ditingkatkan upet ini lho. Ditingkat. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salah. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya Balaam cocok. Negosiasi napa? Cocok. Valeria nih itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik no tingkat, dulu itu kita, mohon walhasil pada tingkat tertinggi Balaam setuju, oke, aku masuk no sinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balaam itu bolak-balik dieling no pangeran, ketika
kuda yang dipakai Bal'am mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali boten burung. Tapi Bal'am pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi ini betapa uang apa? Penting. Kemudian Bal'am dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini itu logika wataku numibadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Solih. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap, niku istilah Quran ya wa iya bihim aradum misluhu ya alam yuqat alaihim misaqul kitab alla yaqulu ala wa ila taqwa wa rasul mati. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya bihim aradum misluhu ya alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana, kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai sudah jadi kafarah. Nyumbang masjid itu jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental kita itu diam-diam dengan logika Yahudi. Yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Bal'am sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ilal dunia. Nah, keyakinan Bal'am demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat secara tauhid. Sehingga ketika Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wattaba'ana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng pundi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la aktuwan nafsatan illa wa azunnu alla aktuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa ya minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong kok ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji mriki cerita ya, bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatiras samawati wal ardi. Ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi.
Kalau nanti ngaji tentang mriki tentang budi-budi cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatira samawati wal ardh. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatira samawati wal ardh, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul ma. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirus samawati wal ardi tapi atine iku wah nek cita iso ning mall, nek iki 2 juta iso pulaan, iso gawe toko, iso invest. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirus samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa terdetik mati, kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang di situ kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai ilaha anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta? Piye? Pikirane mulai investasi, mulai bos, mulai beli, mulai wil, mulai semua jadwale pirang? Kira, di ronde tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndekne. Wis mental perempuannya umat, mental otoritarian apa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'ana hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih berpikir secara ulama itu tadi kayak ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya. Bahwa biadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Nah, Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam dia ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi sammaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang dengan orang-orang gak roh jalan. Mempanjang Allah kadung janji, nak saya ngambil semua ada disembadani. Korbannya Nabi ini lagi disembadani. Ada korbannya Nabi ini kaliwat disembadani Musa. Nabi Musa ya Rabbi itu. Ngomongnya ya Nabi. Dia maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia saya maklumi harus bersikap apa? Demikian. Nabi saya profesional, jadi profesional. Pengiran yang profesional, kadang apa? Wah, akhirnya Nabi Musa itu ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kulo, ngangge Ismul Azam kudu dia sembah dari. Cara Jawa adu guru, adu apa? Adu guru. Tapi Nabi Musa di syariat yang elek kayak Nabi Nuh, yaitu syariat pasuk, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad.
Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ini beri catatan. Dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau nyebadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyebadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa melangkalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jale uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat, tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus niku. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu sing terkenal di kitab-kitab itu juga karena dunia. Agar bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang ikhtibar, satu perbandingan, bahwa orang alim saja bisa terpikir. Justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru nah. Jadi setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini wow, buat aku demi bagi kauman eleng-eleng ini terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wa taku numibadi kauman saleh. Wis rasane salah, engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita, ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim sufi gue. Jadi ini saking terkenal nanti somiber, saking terpilih, saking parkir sebenarnya. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, jam. Nah tapi saat-saat ibadah ini semua santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Kalau kerja kadang puasa kadang ora, santri ini puasa terus. Kalau tahajud 500 rakaat ditandingi 1000. Wah, agar buat itu ibadah gue kalah misalnya. Bisa takut, cuma gue ibadah mengalami aku. Wah, dia banget. Resepnya dia. Ini gue, kalau ini gue nanti susah. Beriling susah pulau misalnya bersolat, mau kesel baik. Beriling susah pulau, pengen sholat malam. Wah, kira sholat malam, aku kesel, eling susah malam. Sholat malam, akhirnya gue harus mati istirahat. Dan aja lagi susah istirahat. Tapi mereka setan kakuati gue coba itu gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Lah terus piye? Berarti aku bisa sih, enggak Pak. Itu apa? Selingkuh loh, wah keduburan. Dikandira, wah keduburan itu kenapa? Zina apa? Keduburan. Mata ini uang sama mata ini, wah kedudukan. Ngeflare nggak nyabu kan? Wah cocok dengan kan ngeflare. Lah mulai bisa kan ini bodoh, agar toko sabu-sabu atau warung nakal mesti dijaga wong. Tenang, kalau hasil Pak Kiai ini nyabu ngeflare. Warung ngeflare kan setengah sadar, setengah waras. Wah akhirnya sing jogo wedok jadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Dadi sempurna. Apa dari sisa para telu-telune di lakoni ngeplay ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau enggak kamu akan mati nelong. Dituruti bisa. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang enggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu enggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan itu enggak boleh.
kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melaku Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wa takunu min ba'di qauman sholihin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama pengajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.